selalu memberikan motivasi bagi kita semua. Amin, amin. Oke, mungkin bisa langsung dimulai Mbak Cici. Ini saya bacakan dulu tertib bagi teman-teman relawan TIK yang sudah bergabung. Untuk pertama, diharapkan kuotanya sudah memenuhi syarat ya, sampai akhir acara. Kuota harap diisi dulu yang mungkin belum. Yang hadir hari ini, Mas? Untuk yang bergabung sudah 34 orang, Mbak. Ya. Terus yang kedua, teman-teman diharapkan mematikan voice-nya dulu selama pemaparan dari Mbak Cici agar terfokus daripada pemaparan dari Mbak Cici. Lalu yang kedua, teman-teman diharapkan tidak live atau keluar dari diskusi agar tidak terlewatkan. Dan yang terakhir, teman-teman akan diberikan sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Mbak Cici. Nanti dengan mengkode atau menghidupkan voice langsung secara bergilir. Seperti itu. Oke, langsung saja. Monggo Mbak Cici. Bisa ditampilkan slide-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah undang saya lagi untuk sharing-sharing. Kalau saya dibilang materi kayaknya, aduh nggak pede jadinya. Saya bilang, saya akan bilang ini sharing-sharing aja ya apa yang sudah saya lakukan dengan segala kekurangan saya, dengan segala apa yang istilahnya minimalisasi apa yang saya bisa lakukan lah intinya kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ketemu saya, terima kasih udah attending di sini dan kita ada video profile ya bagus. Ini ada tim dari Think Indonesia hadir di sini supporting dan apa yang dilakukan teman-teman TIK saat ini ada live juga di Facebook saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan, monggo silakan teman-teman TIK untuk ke Facebook saya terus di-share ataupun apa kalau misalnya ada butuh akan saya share kembali. Tapi ini kan bentuknya sharing ya, jadi nyantai-nyantai aja ya. Dan ini malam terakhir ya. Ini kayak malam terakhir Mbak, betul. Malam terakhir. Oke, saya minta tolong bagus di-share profil saya ya. Monggo silakan. Jadi saya adalah lulusan dari Petra. Sebenarnya sebelum Petra saya ada Stikom juga untuk desain multimedia, kemudian Petra, kemudian di S2-nya di Mandala. Ya. Dan saat ini saya aktif untuk JCI, Junior Chamber International, adalah sebuah organisasi non-profit, NGO, internasional, dan 2 tahun ini sebagai EPDC, Asia Pacific Development Council. Dan alhamdulillah juga masih aktif di HIPMI Jawa Timur, serta di Kadin Surabaya. Sebenarnya kalau bisa bilang Think Indonesia ini idenya muncul dari beberapa tahun yang sebenarnya value-nya ini ada dari 10 tahun yang lalu, tapi tercetusnya itu di tahun 2017. Awalnya bersama beberapa teman-teman, tetapi kemudian kami sepakat dan saya sepakat untuk menjalani dengan saya sendiri. Ya, ini adalah sebuah dedikasi simpel saya untuk Indonesia. Zaman dahulu kala mungkin orang lihat saya kebanyakan cekakak cekiki ya, kebanyakan bercandanya. Jadi ketika saya bilang cita-cita saya ingin memberikan sesuatu untuk generasi Indonesia, mereka pada ngakak gitu kali ya. Apa ini Cici ini bisa apa gitu yang dikasih buat Indonesia, dan ketika ditanyain saya ingin merubah generasi Indonesia untuk menjadi lebih baik, mereka makin ngakak lagi. Tapi nggak apa-apa, artinya kan sesuatu yang awalnya diketawain dan saya jadikan serius, berarti ini sebuah hal yang penting, karena apapun yang terjadi sama saya, mau diapain juga, ini tetap berjalan. Mau ditinggal sendirian, ini tetap berjalan. Mau ditempa kayak gimana pun, ini juga tetap berjalan. Jadi it's okay ya. Oke, saya mau sharing
yang kemudian hal ini famous dikatakan sebagai social entrepreneurship. Next. Oke. Ini kayaknya apa ya istilahnya bukan teori banget ya sebenarnya, tapi ini yang saya tahu. Next. Bahwa teman-teman tuh sering banget ngomong sociopreneur gitu ya. Tapi sociopreneur itu sebenarnya ada kausalnya. Kenapa sih kita ngambil tentang sociopreneur? Karena sebenarnya terutama di Indonesia itu sebenarnya mengambil dari bonus demografi kita yang banyak orang bilang bahwa kita akan mencapai titik titik keuntungan sebagai Indonesia yang mempunyai middle age 29, kemudian ditarik yang 10 tahun itu 19, 10 tahun ke belakang adalah 39, jadi dibilang bonus demografis kita tuh sangat menguntungkan bagi Indonesia sendiri jika kita membuat sebuah movement di bidang kepemudaan, ya. Dan kalau dibilang generasi milenial, ya kelahiran yang seumuran sama saya, yang tim-tim Sheila on 7, tim-tim Dewa 19 ya. Kita identik dengan kita punya free, punya kreativitas, kita punya insting untuk lebih bebas, kita punya pemikiran yang berbeda. Jadi lebih dibilang itu kreatif industri. Tapi sebenarnya kalau di kreatif industri ada sekitar 15-16an untuk bidang kreatif industri sendiri. Maju ya, disuruh maju men. Kenapa? Kejauhan. Oh ngeblur, ya ampun muka saya mengeblur ya. Biar cantiknya kelihatan Mbak Cici. Ini emang mukanya ngeblur sih sebenarnya. Oke, next. Dan aku mau bilang tentang IT, mau sharing tentang IT, ini semua yang hadir teman-teman IT ya. Seru banget. Jadi kayaknya kalau mau sharing tentang IT, teman-teman IT lebih ngerti lah. Tapi selama ini saya terutama di sekarang ya stay at home ini ya. Jadi menurut saya apa yang diberikan Tuhan pada saat ini, cobaan kita untuk seluruh dunia pada saat ini tuh kayak seakan-akan mengembalikan pemikiran kita yang awalnya IT itu menjadi pendukung, sekarang menjadi kebutuhan. Jadi yang kemarin mea-mea 4.0 sebagai saran bahwa bisnis harus punya 4.0, harus punya teknologi, harus punya IT base, itu menjadi sebuah pelengkap, sekarang kayaknya semuanya harus mengarah ke sana. Dan tentu saja ini juga mempengaruhi dengan bagaimana sociopreneur itu berjalan ya. Next. Ini asistennya kebanyakan, saya kanan kiri. Next. Oke. Kalau saya ditanya, Mbak Cici sebenarnya sociopreneur itu apa sih? Gitu ya. Beberapa orang mengidentifikasikan atau mengidentikan sociopreneur itu seakan-akan seorang entrepreneur atau sebuah bisnis yang berjalan tanpa laba atau lebih mengutamakan yang namanya impact saja terhadap masyarakat. Tapi bagi saya pribadi, bagi saya sociopreneur itu tetap harus menguntungkan, tetap harus ada perputaran investasi di sana, tetap harus ada perputaran uang di sana. Kenapa? Paling tidak si bisnis ini juga bisa mensejahterakan orang-orang sekitar, timnya atau karyawannya, dan tentu saja yang ngasih impact. Mau gak mau, kalau misalnya timnya juga kelaparan, mana bisa bekerja, ya kan? Nah, jadi sociopreneur pada saat ini yang ditanamkan adalah bahwa perusahaan itu nantinya atau bisnis itu nantinya akan menjadi sebuah bisnis yang mandiri. Tentu saja kalau ngomong mandiri, kita ngomong selalu berpikir inovasi-inovasi, terutama kalau tinggi Indonesia ini kan juga sociopreneur ya, masuk ke bisnis tentang sosial gitu, bahwa kita memberikan impact yang besar terhadap masyarakat. Konsentrasi value-nya adalah impact terhadap generasi muda Indonesia, tetapi kita juga berpikir pada saat ini kita harus punya inovasi, terutama ketika kelas-kelas kita tidak bisa berjalan dengan langsung ketemu. Karena sebenarnya kan Ting Indonesia itu kelasnya harus paling nggak ketemu satu batch itu 1 minggu sekali. Nah, dengan adanya
Allah memberikan kita tantangan corona ini, akhirnya kita move ke sistem informasi, ke menggunakan IT lebih banyak. Tentu saja seperti yang saya tulis, nggak boleh menyerah. Nah, hari ini, pagi ini saya juga menulis status. Nulis statusnya sebenarnya bukan komplain, bukan curhat, tapi ini yang perlu teman-teman juga ingat-ingat bahwa ketika, ini mungkin teman-teman boleh ingat-ingat, ketika si teman itu ataupun orang ini butuh dana, butuh suntikan, butuh partner, itu kalau ngajak meeting luar biasa. Hampir tiap hari kita tuh diajakin meeting mulu ya. Tapi kemudian waktunya memberikan laporan keuangan pada nggak jelas gitu ya. Apalagi sharing profit, nggak jelas lah. Dengan kondisi kayak gitu, terutama kalau kita ngomong socialpreneur ya harus pantang menyerah, nggak boleh give up. Kemudian kalau ada yang ngomong-ngomong, itu mah kegiatan sosial berkedok itu, ngomongnya sosial tapi cari duit. Ya bilang aja, iya memang kita cari duit gitu. Akuin aja nggak apa-apa. Kita main cari duit untuk perusahaan ini supaya perusahaan ini berkembang, supaya perusahaan ini memberikan impact lebih langsung kepada masyarakat. Dan anyway, apapun yang dibicarakan secara real, mau diapain aja, orang mau ngapain aja juga nggak akan ada beban gitu loh. Next. Masalah. Sebenarnya, woi tim, aku nggak mau ngomong masalah ini, harusnya tantangan gitu. Next. Ya sama, masalah sama tantangan ini kalau saya equal. Next. Next. Di mana saya ada beberapa aspek yang memang selalu ada saya alami lah. Yang pertama adalah value proposition, bahwa ini nggak apa-apa ya, aku bukan promosi ya, tapi aku menyebutkan apa yang aku lakukan di Think Indonesia, bahwa si Think Indonesia ini memiliki misi yang aku bisa bilang beda. Kalau di luaran sana mungkin ada institusi pendidikan ataupun mungkin kita bisa bilang lembaga kursus untuk menyelenggarakan entrepreneurship. Bagi saya pribadi, kalau semakin banyak yang mengadakan, saya semakin senang banget. Seperti yang saya pernah ngomongkan ke Gus Novi, Ustadz Novi, kakak saya, waktu 2 tahun yang lalu di Shangri-La. Ketika saya memaparkan konsepnya Think Indonesia, kemudian dia langsung tanya dong ke saya, itu konsepnya bagus, apakah boleh itu kurikulumnya kita contek gitu ya, kita contoh copy paste, terus kita diajarin cara menjalankannya. Saya langsung jawab bilang, boleh. Kalau itu bermanfaat, maka boleh. Loh terus emangnya nggak takut apa jadi banyak kompetitor? Nggak apa-apa. Karena kembali lagi, value proposition yang ada di Think Indonesia adalah kami ingin sebanyak mungkin teman-teman ada yang mendampingi ketika mereka memulai usaha. Karena pada saat saya zaman dulu banget, orang melihat saya, Cici tuh anaknya orang kaya. Amin, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Cici tuh anak pengusaha, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, lahir dari orang bapak yang luar biasa kerja keras ya. Kemudian, Cici itu apa sih, bisa apa, ngomong doang, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa ngomong gitu ya. Tapi ketika Think Indonesia, saya berdiri itu sebenarnya motivasinya adalah dulu ketika bikin usaha, nggak ada mentor, nggak ada guru, yang ada diketawain, yang ada, aku nggak mau ngomong ditipu sih, dikasih pelajaran tentang beberapa hal, sehingga di Think Indonesia value-nya adalah sebanyak mungkin kita menciptakan mentor, pendamping bagi adik-adik kita yang masih pemula, mulai kalau di Think Indonesia mulai dari SMP, SMA, dan kuliah untuk memulai usahanya. Emang berapa sih muridnya? Oke. Murid di Think Indonesia tidak banyak. Apalagi yang resmi-resmi bayar gitu ya, itu tidak banyak. Kebanyakan dari mereka adalah datang dan pergi. Mereka datang untuk ikut seminar, mulai dari yang free sampai yang berbayar murah, sampai yang sedikit mahal bagi mereka. Dan kita menyebutnya adalah saudagar kampus. Jadi ini benar-benar komunitas yang free, mereka datang dan pergi, nggak ada bayar mahal sama sekali, cuma bayar beberapa aja. Kemudian kalau dibilang murid yang berhasil, ada beberapa, dan salah satunya juga ada bersama kita mulai dari awal. Dia istilahnya ditanyain tentang apa yang dari bisnisnya nol banget, dari konsepnya nol banget sampai dia punya omset sekarang alhamdulillahirobbilalamin sudah bisa bayar pajak juga,
udah bisa sedekah juga karena omsetnya per bulannya sudah di atas 60 sampai 70 juta. Dan itu bermula dari modalnya dia apa ya dulu ya? Sekitar 200-300 ribu karena mereka harus patungan, jadi berdua. Kita sebut aja bubur keraton. Jadi silakan IG-nya @bubur_keraton. Sekalian barangkali bisa memberikan mereka tambahan income ya. Dan alhamdulillah saya bangga juga sama mereka bahwa mereka sudah sanggup ngajarin adik-adiknya juga. Kebetulan mereka juga anak UNER dan juga mereka sudah bisa memberikan donasi kepada tenaga medis untuk memberikan ratusan porsi bubur non MSG ke beberapa rumah sakit. Bagi saya itulah sebenarnya value proposition yang ada dalam sebuah sociopreneur. Mereka memberikan impact-nya itu tidak langsung saya kasih impact. Tapi tidak. Mereka yang kita berikan impact sanggup memberikan impact lagi kepada yang lain. Jadi mereka menjalankan misi visi yang ada dalam Think Indonesia. Jadi kalau misalkan banyak orang mendirikan yang semacam Think Indonesia, mau yang profit minded, mau yang enggak, silahkan. Saya pikir itulah kenapa saya bilang Think Indonesia ini berbeda. Karena kita benar-benar Think Indonesia, kita memikirkan tentang generasi Indonesia. Makanya PT-nya namanya PT Tokoh Indonesia Muda Eksekutif. Jadi kita ingin melahirkan para tokoh-tokoh dari Indonesia, para generasi muda Indonesia yang eksekutif, artinya tingkah lakunya mereka eksekutif, mereka sopan sekali, etika bisnisnya oke, tetapi kemudian omsetnya juga sanggup untuk memberikan atau mensejahterakan orang lain. Bahkan kita kemarin sempat diskusi, Bubur Keraton akan membuka cabang baru, misinya, nyun sewu saya bukan noria ya, cuman maksudnya saya bangga buat sama adik-adik ini, sama siswa-siswa kami, bahwa misinya cuman ingin memberikan income tambahan. Kebetulan ada duafa yang sedang digusur lah perumahannya oleh salah satu salah satu oknum lah gitu kan, kemudian digusur rumahnya sehingga dia jadi homeless. Alhamdulillah ada yang membantu sampai dapat kos-kosan. Nah, tujuannya mendirikan cabang baru si Bubur Keraton ini adalah memberikan pekerjaan kepada kedua orang tua dari 4 orang anak yang tergusur tadi. Jadi dengan adanya value proposition dari Think Indonesia, itulah sebenarnya tujuan utamanya menciptakan sifat-sifat etika bisnis eksekutif. Next. Value creation, jelas. Kalau udah ada value proposition pasti ada value creation yang dalam artian begini. Aku bikin bisnis itu sebenarnya, oke lah nggak usah munafik lah ya, bikin bisnis itu buat apa sih? Ada duitnya. Ya kan ini ada 2, Min. Jadi kameranya ada 2, Bu. Jadi 3, men, tuh 2, 3. Jadi bikin bisnis pasti tujuannya adalah paling utama ada perputaran uangnya. Dalam artian bukan yang profit minded banget, bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Ini benar-benar monetizing banget, bisa jadi iya, bisa jadi enggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada dosanya juga, jadi nggak akan ada yang ngejudging, oh kamu tuh dunia banget, enggak. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memberikan nilai yang lebih dari bisnis ini. Sehingga teman-teman apapun usahanya, mau training tentang IT, anyway, teman-teman yang di bidang IT, monggo nanti mau bikin training kepada saya juga alhamdulillah sudah certified BNSP ya, untuk menjadi asesor, dan ada banyak sekali rekan-rekan saya dari LSP, BNSP yang mau untuk bekerja sama dan dampingin untuk mendapatkan sertifikasi BNSP buat teman-teman mahasiswa dan pelajar. Itu mereka bisa memberikan bantuan-bantuan dalam artian harganya nggak semahal seperti harga di luaran sana. Nah, seperti itu misalnya, jadi punya value tertentu. Oke, bahwa bisnis ini diciptakan dan diinisiasi untuk sebuah nilai yang lebih, nggak hanya untuk money only, tapi juga memberikan impact kepada banyak orang, at least dari core areanya dulu, habis itu sekitarnya, insya Allah akan lebih luas value atau nilai yang bisa didapat. Next.
Kita ngomong tentang proposition, creation, pastinya ada capture. Nilai-nilai yang tadi ada dalam sebuah usaha atau ide bisnis, kemudian menjadi behavior. Tadi barusan saya bahas ya, bahwa tentang kreatif kita ada yang namanya, apa sih? Jadi lupa, Aida. Jadi, ketika orang ngajar atau guru mengajar atau trainer mengajar atau pemateri men-sharingkan ilmunya, sebenarnya seperti proses marketing. Tadi udah diskusi bahwa kita ngomong soal cold, warm, hot sama closing ya, ataupun ada apa namanya deal. Nah, cold-nya adalah ketika pertama kali materi itu disampaikan dan itu orang menjadi tahu dan oleh, oke, itu menarik, dan ketika dia menarik dia akan menjadi warm, betul ya. Nah, ketika dia udah mulai menarik, sebenarnya dia akan mencari tahu, sebenarnya ini apa sih? Ini pentingnya buat aku apa sih? Ya. Kemudian dia semakin mendengarkan lagi, dan kemudian menjadi intentionally dia akan mengerjakan apa yang tanda kutip sama trainer, pelatih, mentor atau apapun itu pengajarnya kasih PR, dia akan ngerjain intentionally. Jadi secara sengaja dia mengerjakan itu. Tapi nggak stop di situ aja. Itu cuman hot doang. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong deal-nya seorang trainer, pengajar ataupun mentor, itu ketika si SDM ini pulang dari acara training ataupun workshop itu dan tetap mengerjakan itu. Dia pulang dengan behavior yang baru. Dia pulang dengan value yang baru, dan dia pulang memberikan kabar kepada yang lain tentang value ini. Maka itu artinya ada deal. Maka itu artinya ada closing. Maka itu ada selling bagi seorang trainer ataupun mentor ataupun guru ya. Nah, value capture ini adalah bagi mereka yang bisa melihat. Kita tadi ngomong tentang perusahaan punya value proposition, kemudian dia menciptakan nilai creation, kemudian si nilai ini mampu disampaikan karena si anak-anak ini sudah mampu menjalani apa yang nilai yang diajarkan kepada perusahaan sosio ini. Itulah sebenarnya value capture yang sebenarnya. Ketika tadi saya bilang Think Indonesia memberikan materi-materi pengajaran mulai dari basic sampai adanya omset, mulai dari bubur keraton nol, gak ada ide sama sekali, karena kebetulan mereka idenya adalah, Mbak Cici aku pengen punya penghasilan. Kebetulan salah satu foundernya itu adalah anak Palu yang orang tuanya kena bencana kemarin, dan jadi dia di stop, tidak diberikan sangu sama sekali karena memang orang tuanya dapat musibah. Jadi mereka bilang, Mbak Cici ampun minta tolong banget ya, apa caranya aku punya omset harian, karena aku butuh hidup harian, punya penghasilan harian. Dan itu idenya langsung dari nol. Mereka belajar masak, nggak pernah masak juga ya, mereka belajar masak, namanya anak IT. Mereka searching, terus mereka R&D, yang dibuat percobaan tuh mulutku sama perutku, sama mbak-mbakku, sama anak-anakku, ini rasanya udah cocok enggak gitu ya. Dan akhirnya mulai dari modal 200 sampai 300 ribu ini sekarang alhamdulillah omsetnya sudah mencapai 60-70 juta per bulan. Dan beberapa pegawainya alhamdulillah sudah sangat senang hidupnya, karena walaupun cuman kalau teman-teman itu apa ya, server untuk naningi le bahasa Jawane ya, naningi porsine waiters. Lu tahu aja sih. Ya, waitersnya itu alhamdulillah karena sudah saya pesan gajinya nggak boleh di bawah 2 juta per shift. Dan Mbak Cici mahal banget gitu ya. Sudahlah, kalau kita punya niatan mensejahterakan orang lain, kamu yang takut sama omset, insya Allah sama Allah itu dikasih omset lebih supaya kamu bisa mensejahterakan orang lain lebih banyak. Sejak itulah alhamdulillah omsetnya berkali lipat. Nah, ketika dia melihat, mengcapture nilai dan melaksanakannya, dan bahkan sekarang udah mulai ngajarin teman adik-adiknya. Ada satu juga si bubur keraton ini ternyata punya anak perusahaan juga, punya usaha
nasi goreng ternyata di daerah UNER sana juga, dan itu menghidupi seorang ibu-ibu yang menjaga si nasi goreng ini dan juga anak-anak di sana, anak-anak yang jaga juga. Artinya value-nya tercapture 100%. Sebenarnya itulah kenapa kok sociopreneur itu penting. Next. 13 pilar untuk membangun entrepreneurship. Ini mah sharing-sharing apa sih ya? Kita akan bicara banyak kok di Google ya. Pandangan terhadap peluang ya jelas lah. Memang bisnis kita lihat peluang. Tetapi yang paling utama adalah kalau di sociopreneur adalah bukan hanya peluangnya, tetapi tentang manfaatnya. Jadi peluang tercapture dari sebuah masalah. Masalahnya apa sih? Oh iya, kemarin itu plastik lagi banyak. Oh iya, mesinnya plastik udah mulai oke nih buat bikin ikat pinggang lah, bikin tas tas belanja lah gitu ya. Oh berarti butuh nih, apalagi sekarang tas plastik bayar ya. Jadi dibikinlah tas yang lebih tebal dari plastik juga, recycling yang bisa dibawa pulang kembali untuk dipakai lebih lama. Dan juga yang kedua adalah keterampilan startup. Well, anyway, beberapa pengertian tentang startup ada berbeda-beda, tapi kita samakan dulu yang kita akan bahas ini bukan startup di bidang IT ataupun teknologi yang pada umumnya memang kan awal mula adanya kata startup atau istilah startup ini sendiri kan di mereka yang berbau-bau inovasi dan IT, tetapi kita omongkan tentang startup yang kita kontekskan malam ini adalah mereka yang baru memulai. Ya mendingan diganti aja keterampilan untuk memulai usaha gitu kali ya. Yang jelasnya, yang ketiga adalah penerimaan resiko. Setiap kali teman-teman tinggi Indonesia datang, kemudian mereka berkata, aku pengen jadi entrepreneur, dia berkata, aku pengen jadi pengusaha sukses, lalala, BBB gitu kan. Saya bilang, mau gagal nggak? Lo mau bangun pagi jam 2, jam 3 pagi nggak? Tapi tidurnya kemudian jam 1 malam gitu. Terus kalau lu rugi, lu mau gak terima resikonya? Mungkin motor lu yang hasil dari orang tua tuh jadinya dijual gitu. Terus kemudian bagaimana jika tengkar sama sahabat? Semua ada resikonya dan itu kita tampilkan di pertama-tama. Ketika mereka udah siap untuk menerima resiko itu, kita akan jalanin bareng. Jadi dijalanin bareng-bareng, di mentoring lah. Didampingin, ditemenin lah. Kalau mentoring tuh kayaknya naga-naganya ahli banget ya saya ya. Kemudian yang keempat dan selalu saya ingatkan sama teman-teman adalah tentang networking, jaringan, banyakin teman. Jadi kalau misalnya gabung sama komunitas, gabung sama organisasi berbayar, ya tolong ditanya, apa ya segini aku dapatnya apa? Teman-teman, masuk ke dalam konser, ya masih mau mahal-mahal, mau nggak ngelihat konser bayar gitu? Buat apa? Tiket masuk biar bisa nonton apa gitu. Nah sama, masuk komunitas, masuk organisasi, masuk apapun itu lah, lembaga kayak yayasan atau apapun lah, volunteering, apalagi volunteering malah nggak dibayar, malah banyak ngeluarin duit, ngeluarin tenaga. Maka jaringan yang nanti kamu dapatkan itu sangat penting banget. Jadi carilah komunitas sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan yang kamu butuhkan. Carilah organisasi-organisasi yang memang kamu bisa berkembang di sana, yang memang dirimu cocok di sana. Tapi jangan comparing ya. Jadi teman-teman itu comparing, organisasi A ini gimana dibandingkan organisasi B? Jangan. Karena masing-masing rumah tangga itu punya aturan dan value sendiri-sendiri. Tapi yang jelas jaringan atau networking itu teramat sangat mahal banget, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan budaya. Jujur saya tahun 2018 keliling 14 negara, 2019 23 negara. Ya karena tadi itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk menjadi Asia Pacific Development Council dari JCI Junior Chamber International. Nah, bagi saya dukungan budaya sebagai orang Indonesia itu sangat impactful banget. Semakin saya jalan-jalan ke banyak negara, membuat saya semakin mencintai dan semakin berdedikasi. Allah, saya kasih rezeki, saya tolong kasihkan kemampuan bagaimana caranya
saya menemperin tuh pipi-pipinya anak-anak ini, kids zaman now itu, untuk menyadarkan bahwa Indonesia itu luar biasa banget. Teramat sangat luar biasa. Bukannya mendewa-dewakan negara, enggak. Artinya gini loh, kita lahir di negara yang sudah oke banget. Wes salah. Stoplah complaining about, oh pemerintahan begini-begini, oh ini sistem kita masih begini. Stop. Mulailah untuk berbuat sesuatu. Bahwa budaya kita tuh sudah, ini kemarin saya baru ngingetin anak saya. Kebetulan anak saya, dia sangat ngefans sama teknologi gitu ya. Jadi negara-negara full teknologi yang dia kenal adalah Jerman, Rusia, Jepang. Dan dia sangat memuja negara-negara itu bukan karena apa? Karena itu tadi teknologi yang cukup berkembang itu. Saya bilang begini, kakak, kamu itu anak Indonesia. Coba deh mulai googling Indonesia itu punya apa aja. Terus apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu itu untuk Indonesia? Bahwa budaya kita tuh luar biasa. Bayangkan kita bahasa aja kalau kita searching itu lebih dari 200, lebih kali ya. Karena apa? Bukan hanya logat, bukan hanya, ini logat gue jadi ganti-ganti ngomongnya. By the way. Jadi bukan hanya logat, bukan hanya bahasa cuman slang doang, tapi memang benar totally berbeda. Ya, dan tuh dukungan budaya itu luar biasa. Dan dari situ kita bisa yang namanya step berikutnya adalah penerapan teknologi, menerapkan apa yang kita punya. Mulai dari value pertama kali kita punya, mengkonsepkan sampai ke penerapan teknologi. Tentu saja itu akan didukung dengan SDM yang luar biasa. Nah ini mungkin rekan-rekan dari TIK nih, relawan TIK bisa membantu tentang adanya gap antara teknologi yang sedang berkembang saat ini, yang katanya 4.0 itu, dengan kemampuan SDM kita tuh bukan hanya mereka, tapi termasuk saya juga gaptek, ya Mas Mbak, jadi tolong saya juga diajarin gitu ya, tentang bagaimana SDM kita ini mempunyai kapasitas yang mumpuni, yang sejalan, dan juga dapat mensupport mereka, negara kita untuk lebih maju. Bahkan Think Indonesia ini sudah mensupport beberapa perusahaan untuk mengasihkan teman-teman front end, back end ke beberapa perusahaan-perusahaan. Karena kan memang kita punya SDM lulusan untuk jurusan profesional. Nah, jurusan profesional salah satunya adalah yaitu untuk IT system. Jadi ada yang front end, ada yang back end, itu kita masukkan untuk bisa kita kenalkan dan bekerja di perusahaan-perusahaan partner kita. Dan hari ini saya tuh dapat request, Cici tolong cariin 10 anak back end dan front end. Masya Allah. Karena apa? Memang kebutuhan SDM untuk teknologi luar biasa. Nah, yang jelas kita ngomong soal kompetisi. Ya, tidak ada zaman yang tidak ada kompetisi, pasti ada kompetisi. Makanya aku bilang tadi, kalau Think Indonesia ngomong, ini ada saingan baru muncul. Ini udah ternama ini muncul. Saya nggak pernah ngomong saingan. Alhamdulillah, sudah mulai banyak yang muncul, yang mirip kayak Think Indonesia konsepnya. Kenapa? Kembali lagi ke value. Jadi saya pikir kompetisi itu menyenangkan, karena semakin banyak yang lahir seperti konsepnya seperti Think Indonesia, berarti orang-orang udah pada nyadar apa yang ada di Think Indonesia itu pada penting banget dan dibutuhkan. Dan kalau ada yang membuat dan brandnya lebih besar, lebih kuat secara financial, malah bahagia. Karena mereka pasti akan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada orang-orang bahwa konsep yang ada di Think Indonesia ini penting dan dibutuhkan. Begitu kalau konsep saya tentang kompetisi. Dan pastinya ada inovasi produk, kalau di Think Indonesia ada jasa juga, ada adopsi kurikulum juga, kemudian juga cara komunikasi kami juga berbeda. Nah, semua proses inovasi itu pastinya kita akan catat dengan rapi. Adanya pertumbuhan itu masuknya ke dalam goal setting kita, ada pertumbuhan yang kita catat. Dan pastinya alhamdulillah dengan segala fasilitas dan juga dengan segala
apa ya, kemudahan networking yang kami punya, kita bisa go internasional dalam artian beberapa trainer-trainer kami bisa memberikan pelatihan di luar negeri, beberapa trainer-trainer kami bisa memberikan, apalagi sekarang lagi musimnya live ya, seminar live itu beberapa juga bisa memberikan pelatihan di luar negeri juga, dan pastinya ada resiko yang kita tanggung ya, tentu saja itu bisa menjadi sebuah tantangan. Well, teman-teman, itu tentang social entrepreneurship, itu adalah yang saya lakukan selama ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi ayo kita diskusi lebih lagi, karena mau nggak mau apa yang saya punya cuma sharing begini doang. Saya mah bukan ahli ya, di atas langit masih ada langit, di atasnya Cici masih ada lakon. Oke, Mas, monggo silakan. Baik, Mbak Cici, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa ya. Masih luar biasa sama seperti yang di Jember kemarin. Oh ya, Mbak Cici, kalau nggak salah di Jember juga ada teman-teman dari tim Indonesia ya. Kalau nggak salah sebelah Aba itu ya, sebelah Aba sudah sukses di Jember itu Mbak, luar biasa itu Mbak. Ya Allah, itu... iya loh, bangga banget sama anak-anak yang sebelah Aba, ya Allah. Ya Mbak Cici, semoga bisa bergabung lagi bersama kami di Jember, dan semuanya teman-teman bisa mendengarkan langsung barusan ya pemateri pemaparan dari Mbak Cici yang luar biasa itu. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab Mbak. Mungkin teman-teman ini sudah nyimpan unek-uneknya dari tadi di chat live ini. Saya yang mungkin mau bertanya, Mas Rofi. Oke. Silakan Mas Rofi. Jawabnya oke. Terus sampean takon nggak apa-apa Mbak ya. Oh iya. Kalau saya lihat Mbak Cici ini luar biasa, apa namanya, jam terbangnya ya. Kayak uangnya itu enggak ada digitnya kayaknya. Luar biasa. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Saya beberapa kali diundang sama teman-teman Ting untuk ikut pelatihan, dan saya lihat itu apa namanya, budget untuk biaya pendaftaran itu juga enggak terlalu besar ya, terkesan sangat murah kalau menurut saya. Lah, untuk melakukan operasional seperti itu, yang saya tanyakan adalah sumber dananya Ting itu dari mana, Mbak? Nah, katanya mau di copy paste Mbak. Ini kan sumber dananya ini harus dipastikan dulu ini. Ya itu tanya saya Mbak. Terima kasih. Ini langsung dijawab. Langsung dijawab Mbak Cici, Mbak Cici, monggo. Well, anyway, Bos Novi tahu banget sumber dana saya dari mana. Ya, Bos. Oke. Bagi saya, ketika saya mendirikan apa yang saya lakukan di Indonesia bersama teman-teman dahulu kala, sebenarnya visinya adalah untuk orang lain. Jelas, kalau visinya adalah untuk orang lain, maka kita untuk mempersiapkan running budget ini, apa ya? Jadi secara running budget kami untuk mengadakan ini, income-nya itu sebenarnya tidak sangat banyak. Sangat tidak banyak dalam artian apa? Karena kalau dari budget Masnya tadi sudah tahu ya, budget pelatihan di Indonesia itu cuma berapa sih? Tapi kalau untuk yang training, yang untuk kelas entrepreneurship, yang apa namanya? Kebur kan? Mbak Cici, mohon maaf, ini speakernya kurang jelas punya jenengan. Kalau begini jelas. Lah, jelas. Tapi raiku ireng, Mas. Oke. Oke, jadi kita ada biaya pendaftaran memang untuk yang kelas eksekutif, dalam artian itu kayak kursus gitu. Itu yang lumayan berkocek gitu ya. Dan itu bisa via tidak hanya sekali bayar, tapi bisa dicicil. Satu itu. Yang kemudian yang kedua adalah beberapa murid-murid kami itu memberikan sumbangsi-sumbangsi yang memang untuk membangun Ting Indonesia sendiri. Contoh misalnya mereka memberikan pelatihan-pelatihan secara mereka tidak ada fee-nya. Jadi mereka memang partner mentor kita tuh sometimes ketika untuk mengajar, terutama untuk pelatihan yang low budget banget, itu mereka
billing apa ya? Billing apa? Bersedia bersedia untuk sharing tanpa ada embel-embel fee atau apapun itu. Alhamdulillah mereka berbagi berkat bersama gitu kan. Sehingga tuh biaya operasional juga menipis. Kemudian yang untuk income selanjutnya adalah kita benar-benar ada program yang kita jalankan saling silang antar departemen karena kita sudah ada MOU dengan beberapa LSP seperti beberapa yang tercantum dalam BNSP, kemudian kita juga ada MOU dengan PPSDM Cepu untuk migas, jadi teman-teman bisa ngambil sertifikasi berkaitan dengan welding, underwater welding, karena seperti yang teman-teman tahu bahwa saya juga ada family business underwater services menggunakan workshop dan tenaga ahli yang ada di DAB Nusantara. Kita dengan perizinan yang ada di Ting Indonesia dan PPSDM Cepu, kita bisa melaksanakan tempat uji kompetensi yang kita laksanakan dan itu juga ada income juga. Jadi beberapa hal-hal yang seperti itulah sebenarnya sumber-sumbernya. Yang berikutnya adalah memang ya kocek dinas gitu ya. Kocek pribadi ini adalah sebenarnya begini, ketika saya mendapatkan rezeki, mungkin Rima yang sering bareng sama saya, pada saat saya nyetir mobil, tiba-tiba Allah itu mengutus seseorang telepon saya dari luar negeri, ada partner dari luar negeri, Allah itu memberikan rezeki gitu loh. Jadi mengutus seseorang untuk telepon saya, Cici, do you have something like this, can you use this? Oke. Jadi saya minta tolong Rima dial nomor telepon ini, saya sambil nyetir nih. Rima dialkan nomor telepon tertentu, kemudian saya kontak nomor telepon teman-teman saya untuk memberikan, lu punya ini nggak? Karena teman gue dari negara ini butuh ini bisa dikirim nggak? Oke. Bisa, kapasitas kapan? Targetnya kapasitas berapa dan sebagainya. Maka seperti itulah Mas. Saya dapat rezeki yang notabene Allah itu selalu ngasih karena itu tadi ketika value itu niatan kita wallahi untuk memberikan banyak manfaat banyak orang, maka insya Allah akan banyak. Itu kalau dari kocek saya pribadi dan itu saya istilahnya berkomitmen untuk sekian persennya tuh buat pergerakan di Ting Indonesia. Gitu sih Mas. Siap, terima kasih Mbak Cici. Sama. Oke, terima kasih Mbak Cici. Ini juga ada yang mau bertanya ini dari Mas Devri. Operator mohon bisa dibantu menghidupkan Mas Devri. Mas Devri. Halo, Mas Devri. Waalaikumsalam. Baik Mbak, mau tanya Mbak, maaf nih baru gabung, baru ini lihat dalam entrepreneur ya Mbak ya, kan dibutuhkan itu mungkin adanya namanya branding Mbak. Bagaimana sih Mbak membangun branding itu? Apakah harus bagaimana gitu Mbak? Saran dari Mbak Cici. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Devri. Oke. Kita ngomong soal branding ya. Kebetulan saya juga bukan pakar branding, saya melaksanakan branding karena saya belajar dari Bapak HK, karena juga saya pernah, ini mindset, teman-teman juga harus tahu mindset ini, bahwa ketika kita bekerja, kita tuh sebenarnya lagi belajar tapi dibayar. Ya. Jadi ketika sama Pak HK dulu MP, perusahaan MP, kami belajar banyak banget tentang branding, dan ketika melakukan branding itu tidak bisa dilepaskan dari namanya diferensiasi dan tentu saja positioning. Bahasa kece-nya itu segitiga PDB lah ya. Itu yang sebenarnya yang saya selalu lakukan. Nah, ketika branding itu saya lakukan, pastinya ada value yang saya bawa dari diferensiasi sendiri, dari value, dari nilai perbedaan brand ataupun si nama sendiri, sehingga seperti yang Mas siapa tadi namanya? Devri. Mas Devri tanyakan adalah ya, Mas Devri, betul Mas Devri. Oh iya Mas. Iya, kita Devri. Jadi ketika saya sebenarnya membuat nama Ting Indonesia bukan hanya seorang saya, tapi kebetulan ada beberapa teman-teman juga, ada dulu partner kita juga, dulu dirikan Ting Indonesia yang pertama dulu, bahwa saya dan dia dan beberapa teman rekan kita
kita sama-sama, kalau di Steve In itu sama-sama thinkingnya. Dan kita punya bangun Indonesia. Kita memberikan nama yang sangat mudah, yaitu PT Tokoh Muda. Kalau waktu saya eksekutif yang singkatnya adalah time. Ini saya adalah sesuatu yang bisa menjelaskan bagaimana dan apa perusahaan itu sendiri. Nah, ketika brand ini mudah dicerna dan mudah diterima oleh banyak orang itu, maka kita buildingnya itu semakin mudah. Pada saat ini tim Indonesia memang ada tim khusus untuk menggarap tentang online digitalnya istilahnya ya. Tetapi pun tidak yang serta-merta langsung follower kita sekian K gitu. Kita masih di bawah 1.000 ya bro. Di bawah 1.000 kok. Jadi Instagram _Indonesia itu masih di bawah 1.700-an something ya. Padahal umurnya IG Ting Indonesia itu sekitar setahun lebih lah, setahun setengah. Jadi untuk yang branding sendiri kami lebih mengutamakan orang itu mengerti ketika menyebut nama kami itu kami apa. Tapi kita tidak melakukan promo-promo yang frontal langsung kayak orang membagi buta untuk jualan gitu, enggak. Jadi orang semakin ngerti bahwa Ting Indonesia itu bukanlah tipikal perusahaan yang hard selling, tetapi adalah perusahaan yang menjawab tentang apa yang mereka butuhkan di dunia entrepreneurship, terutama untuk anak-anak usia SMP sampai kuliah. Dan itu pun yang kita sampaikan ke orang tua. Jadi benar-benar kalau ditanyain bagaimana nge-build branding, Mas, kami hanya menjawab kebutuhan dari banyak orang, itu aja. Oke, Mbak Cici. Tiba-tiba aku merasa Halo? sendirian. Mbak Cici, ini Yes. juga ada pertanyaan ini dari Mas Rizal dari Relawan TIK Tuban. Yang pertama ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sudah berapa lama Ting Indonesia berdiri dan tantangan apa saja selama ini? Yang kedua, program-program yang seperti apakah hingga bisa hebat seperti Mbak Cici, pemberdayaannya dan go internasional? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah Ting Indonesia juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas organisasi lokal dalam hal pemberdayaan dan edukasi profesional? Karena teman-teman pegiat IT ini ada di berbagai kabupaten, Mbak. Itu ada 3 pertanyaan, Mas Rizal dari Tuban. Monggo Mbak Cici. Oke, Mas Rizal. Thank you. Terima kasih matur nuwun udah bertanya. Luar biasa 3 pertanyaan. Yang pertama, Ting Indonesia sebenarnya digagas sebelum ada namanya Ting Indonesia. Itu sebenarnya permasalahan ini bermula dari tekad saya 10 tahun yang lalu untuk memperbaiki generasi Indonesia. Tetapi Ting Indonesia benar-benar lahir itu tahun 2017 awalnya. Masih dengan 3 orang teman-teman saya yang juga thinking. Ada yang introvert, yang extrovert gitu ya. Waktu itu PT-nya masih PT Tokoh Indonesia Muda, tim to Think Indonesia. Jadi awalnya itu tantangannya, ya bahkan ketika kita punya misi yang sama masih Roma. Ya itu tadi benar, banyak jalan menuju Roma lah. Masalahnya jalannya ini nggak sama. Akhirnya kita sepakat untuk mengakhiri kerjasama itu dan sepengetahuan mereka saya membuat yang namanya PT Time itu Tokoh Indonesia Muda Eksekutif dengan Ting Indonesia ini dan dijalankan berdasarkan misi Ting Indonesia yang memang untuk menciptakan para generasi muda yang lebih baik. Lebih baik ini di sini adalah muda udah punya tujuan hidupnya untuk membuat penghasilan dan mereka lebih baik di bidang profesional maupun di entrepreneurship. Itu sih Mas, jadi memang tantangan terberat yang pernah saya hadapi adalah harus bekerjasama dengan teman-teman terbaik saya, gitu ya. Kemudian kalau yang tantangan-tantangan yang lain ya pastilah yang namanya perusahaan baru,
itu financial, ya kan, memotivasi SDM, terutama SDM saya ini bandel-bandel ya. Bandel-bandel kenapa? Karena ini masih imut-imut juga umurnya, jadi tendang ngebel ya. Gak usah. Andai kata teman-teman bisa melihat muka-muka teman-teman di Indonesia. Ya, yang pertanyaan berikutnya, Pak Rim. Ya elah, apa sih lu? Halo? Program seperti apakah yang hingga bisa hebat? Tidak. Tim Indonesia belum hebat, saya mah belum apa-apa, tidak hebat ya, saya biasa. Program kami ada dua, yang utama adalah entrepreneurs. Aku didorong-dorong loh mana anak. Yang utama adalah entrepreneurship. Nah, kita ada entrepreneurship itu yang ada this, that, dan tips. Itu yang kita lagi dari usia 13 tahun sudah. Ya. Halo Mbak Cici. Mbak Cici masih tersambung? Mungkin lagi putus, tapi ditunggu aja dulu. Mas Rizal, operator, tolong dibantu Mas. Kayaknya tadi putus-putus itu koneksinya Pak Cici mungkin. Bagusnya ada yang kontak. Kontak dulu yang siapa? Dev. Kontak si Dev dulu. Iya. Aku curiga. Karena ya nggak terasa sih. Itu nggak terasa. Ngomong aja tuh nanti. Putus-putusnya semua soalnya. Kayaknya dicuri ini. Soalnya saya cek jaringan saya sampai masuk di 7M loh. Kok iso putus-putus? Jangan masuk, silakan. SG, halo. Ya, terputus Mbak barusan. Oke. Iya, saya memang putus nyambung. Oke, jadi keras. aku kalau banyakan bercanda jangan dimarahin ya. Emang modenya begini ya, penceng. Oke, silakan Mbak. jadi tim Indonesia ini belum perfect. Ya, tim Indonesia ini belum perfect, belum istimewa, belum luar biasa. Kita masih di atas kami masih banyak langit yang luar biasa lainnya. Tetapi kita punya 3 program itu tadi, this, that, dan tips. This adalah Think Indonesia School, that adalah Think Indonesia Academy dan Training, dan that yang satu ini ada yang jurusan entrepreneurship dan juga profesional, di mana jurusan profesional seperti yang tadi saya mention, bahwa ketika dia sudah menjalani beberapa program dari Think Indonesia yang profesional program, dia akan langsung kita rekomendasikan ke beberapa perusahaan yang memang perusahaan itu request ke kita tentang SDM. Dan saat ini yang lagi happening di request adalah SDM front end, back end, kayak gitu-gitu ya. Memang IT itu jadi favorit ini desainer kayak gitu-gitu ya. Itu lagi favorit banget diminta. Nah, dari Think Indonesia Academy Think Indonesia Academy and Training juga itu ada pelatihan-pelatihan persiapan sertifikasi yang kemudian itu ada corporate, ada yang personal, yang kemudian diarahkan ke tips Think Indonesia penyelenggara sertifikasi yang kerjasama tadi sama ada PPSDM Cepu gitu kan, LSP yang memang mereka punya license untuk sertifikasi BNSP yang resmi. Jadi itu program-programnya. Jadi teman-teman bisa memilih mau yang professional program ataupun yang mau entrepreneurship program. Dan kita akan memperkenalkan bahwa tidak ada satu profesi pun yang lebih hebat daripada profesi yang lainnya. Kita selalu memperkenalkan itu. Jadi mau yang entrepreneur maupun yang profesional, mereka semua adalah anak-anak Indonesia yang luar biasa itu ya. Yang pertanyaan ketiga, apakah Think Indonesia bekerja sama?
programnya dengan yang luar negeri ya, berkaitan dengan luar negeri. Seperti yang kemarin kami ya sebelum ada tantangan corona ini, sebenarnya kita akan membawa beberapa teman-teman di Indonesia, binaan-binaan kita bulan Maret harusnya 4 orang ada kita bawa ke Singapura. Kemudian itu untuk presentasi dan networking juga ke beberapa entrepreneur di Singapura, dan juga itu ada program beasiswa yang kita dapatkan di sana. Kemudian bulan Juni harusnya mereka juga ikut ke Kambodia, karena kebetulan saya di Junior Chamber Internasional, teman-teman yang sudah memiliki usaha, terutama yang sudah memiliki income, memang saya anjurkan untuk bergabung di sebuah asosiasi internasional, dan mereka akan selalu datang di ASPAC-nya, Asia Pacific Conference-nya, terus kemudian di World Congress-nya juga. Nah, di dalam kesempatan mereka untuk ke luar negeri itu pula, mereka punya waktu untuk presentasi tambahan di luar jadwal ASPAC. Itu mereka akan ada business matching dan presentasi tambahan pada beberapa investor yang sudah kita janjikan. Tapi kembali lagi, tantangan corona lagi happening, jadi kita pending dulu sampai belum tahu kapan gitu ya. Jadi untuk yang international connection itu sudah terbentuk juga, dan mohon doanya untuk koneksi kita yang di Jepang. Insya Allah kita juga sudah mulai ada koneksi di Jepang, di mana nanti teman-teman yang ada di Indonesia akan diberikan pengetahuan lebih bagaimana memulai bisnis dan melanjutkan di Jepang. Demikian juga dari teman-teman Jepang yang mau berinvestasi di Indonesia juga bisa bareng sama kita dan dijalankan oleh teman-teman tim Indonesia, seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah Ting Indonesia bekerja sama dengan komunitas lainnya? Sampai sekarang Ting Indonesia belum MOU dengan komunitas. Kita yang sudah MOU itu dengan beberapa universitas, beberapa LSP, dan beberapa perusahaan. Kita sudah MOU. MOU-nya apa? Kalau di perusahaan, kita akan inform untuk pelatihan dan juga sertifikasi mereka, kemudian juga memberikan kebutuhan SDM. Nah, kalau di universitas, beberapa universitas yang sudah MOU sama kita, itu kan setiap universitas punya program entrepreneurship lah, itu kita submit mulai dari kurikulumnya sampai dengan mentornya kita akan submit. Nah, bahkan ada satu universitas ya yang kita juga mengkonsepkan mereka mau bikin fakultas entrepreneurship, dan alhamdulillah kita berjalan berdampingan dengan dia, dengan mereka sudah MOU ya. Insya Allah mohon doanya untuk menjadi lebih lancar supaya akan ada jurusan untuk fakultas entrepreneurship itu sendiri. Kemudian kalau yang company atau corporate, kemudian LSP ya jelas lah, karena kita mau gak mau dengan program pemerintah harus teman-teman yang lulusan harus punya sertifikasi ahli, maka mereka harus punya sertifikasi di MSP berdasarkan keahlian mereka. Nah, kalau untuk yang komunitas, organisasi, sampai sekarang kita belum pernah punya MOU dengan mereka. Mungkin teman-teman relawan TIK mau, nggak apa-apa, ayo kita bareng-bareng. Gitu. Oke, Mbak Cici. Terima kasih sudah dijelaskan panjang lebar mengenai 3 pertanyaan tadi dari Mas Rizal, relawan TIK Tuban. Siap. Ini ada lagi Mbak Cici, bisa dilanjut ya? Yes. Mohon maaf mengganggu. Oke, ini dari Bang Mihram dari Sulawesi. Salam hormat buat Mbak Cici. Bang Mihram dari RTIK Sulawesi. Salam hormat untuk Mbak Cici yang luar biasa. Kakak mau nanya, gimana sih adik bisa melihat peluang, lalu bagaimana sih cara Mbak Cici memanfaatkan peluang tersebut sebagai seorang sociopreneur? Seperti itu Mbak pertanyaannya dari Mas Mihram. Oke. Itu loh, itu pertanyaannya teman-temanku juga, anak-anak Ting Indonesia, murid-murid, Mbak Cici itu amat ya, ngelihat A bisa jadi duit, lihat B bisa jadi duit. Ngawur, Pak. Artinya gini loh, itu sebenarnya flying clock. Flying clock apa tuh? Jam terbang. Artinya gini,
Kemarin juga main tebak-tebakan. Kebetulan saya masih harus menyelesaikan buku saya yang kedua, From Zero to Million. PR banget sih. Harusnya 2018 harus sudah rilis. Ini sampai sekarang masih PR aja ya. Nah, ketika kita diskusi tentang finishing dari buku itu, mereka nanya, sebenarnya kenapa sih Mbak Cici punya ide ABC cepat amat? Sekarang aku mau nanya sama kalian. Mata kuliah apa yang menurut kalian tidak berguna? Bro, mata kuliah apa yang menurutmu nggak berguna? Ilmu sosial budaya loh, iki ono dosen di SBT kamu coret itu Oke. Ilmu sosial dan budaya itu kata mereka tidak berguna. Bagi saya itu adalah duit. Kenapa? Indonesia itu negara yang eksotis. Siapa yang nggak kepengen tahu tentang budaya Indonesia yang luar biasa dan bisa dijual fotonya kemana-mana gitu ya. Bahkan teman saya yang hobinya nyelam itu kerjaannya tuh jualan foto underwater. Kerang-kerang itu loh mas, itu di foto-foto. Terus habis itu dijual. Dijualnya di mana? Ada situs penjualan apa kayak foto-foto yang memang untuk kayak semacam kayak aku nyebutin merek apa-apa lah. Discovery Channel lah, semacam kayak gitu, entah itu Animal Planet, Discovery Channel, aku nggak tahu, tapi tempat dia jualan gimana. Tapi itu laku. Bayangkan, ilmu, apa mau, sosial budaya. Loh, nah, berarti kan ilmu, bisa nggawe buku, bisa bikin buku tentang sosial budayanya Indonesia, yang notabene kita tuh punya 200 lebih yang bisa ditulis. Mau jadi buku, mau jadi jurnal, mau jadi foto, dan itu adalah sumber duit. Sekarang, kalau kamu tidak punya sumber duit dari mata kuliah SBD ku, berarti sing salah dosennya apa kowe? Yang artinya kan dia tidak bisa melihat peluang itu. Nah, itulah cara saya melihat peluang, Mas. Jadi, ketika kami men-sharingkan ke teman-teman tinggi Indonesia, kami nggak ngomongin murid ya, karena kalau murid itu kesannya kita tinggi banget. Enggak, jadi teman-teman kami bersharing. Mati lampu, buka pintu. Ya, jadi ini wifi ya? Ini Masih kelihatan Mbak? Pemirsa, mati lampu, nggak apa-apa ya. Masih kelihatan cantiknya Mbak? Ya, itu artinya jeglek. Ya, jadi Mas, yang dari Sulawesi, jadi ketika kita melihat sesuatu, saya juga sharing ke teman-teman Ting Indonesia, murid-murid Ting Indonesia. Tek, masih nyala nggak, Mas? Masih Mbak. Monggo lanjut. Jadi, mungkin telinga kalian yang mati. Jadi, ketika kita melihat, kita sharingkan ke teman-teman Ting Indonesia, satu Mas, Allah itu tidak pernah melahirkan siapapun tanpa bekal. Mbak Cici, permisi, mic-nya Mbak, mic-nya kurang dekat. Ya. Saya taruh lagi. Jadi Allah itu tidak pernah melahirkan siapapun tanpa bekal. Bahkan ketika dia disabilitas sekalipun. Dalam artian, ya kita tahulah siapa sih motivator utama disability yang dari Australia yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya kan? Tapi kayak gimana sih dia hebohnya? Maka saya selalu bilang sama teman-teman, lihatlah dari ujung kuku kakimu sampai ujung rambutmu, beserta jeroan-jeroannya atau daleman-dalemannya gitu ya, mana yang bisa dijadikan opportunity dan modal. Makanya di buku saya yang From Zero to Million itu ada beberapa kuis-kuis kayak LKS, kayak lembar kerja siswa gitu, yang mereka harus kerjakan dan itu sampai bisa memberikan mereka aha moment dan ide. Sebenarnya mereka tuh dilahirkan oleh Allah itu sudah dikasih bekal apa, itu ada kuisnya dan itu bisa mereka kerjakan di lembar itu. Dan opportunity itu sebenarnya tercipta karena kita mau, bukan dikasih ke kita. Contoh kemarin ada yang ngomong, Mbak Cici aku tuh kuliah di bahasa sastra lalala gitu ya, itu kecelakaan Mbak Cici. Sebenarnya yang aku pilih adalah manajemen ini. Ngomongnya tentang kecelakaan. Yang nulis di formulir itu pilihan 1 apa, pilihan 2 apa, pilihan 3 itu apa siapa? Ayo.
Mosok terus tiba-tiba pensilnya nulis atau pulpennya nulis, enggak toh. Secara sadar kamu menulis itu adalah manajemen apa-apa yang akhirnya sastra gitu kan. Nah, kalau diterima di sastra harusnya mereka punya planning. Kalau aku diterima di pilihan 1 itu harus apa, pilihan 2 harus apa, pilihan 3 harus apa. Lu pilihan 3 itu lu bayar ekstra. Zaman itu. Kalau sekarang saya kurang tahu juga. Nah, berarti kan tidak ada yang accident sebenarnya. Tapi menyalahkan nasib, Allah disalahin lagi. Orang udah dikasih milihnya udah pilihan 1, 2, 3. Kemudian dikasihlah pilihan 3. Orang milihnya 1, 2, 3 toh. Sama Allah dikasih pilihan 3. Berarti kan doamu terkabul sih. Doanya terkabul kan. Maka harusnya dia melihat opportunity itu. Oh oke. Allah ngasih aku rezeki di pilihan ketiga. Berarti ada something nih. Ada opportunity. Itu mas cara saya untuk melihat opportunity gitu. Baik Mbak Cici, terima kasih Mbak Cici. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Monggo, mumpung ada Mbak Cici yang luar biasa ini masih bersama kami. Mas, saya biasa aja, jangan ngomong luar biasa karena saya biasa keluar. Sangat luar biasa Mbak. Ada lagi mungkin yang mau menyambung? Atau saya sendiri yang mau bertanya ini? Monggo mas, silakan. Oke Mbak Cici, saya mau bertanya. Di chat Mas Ulil, di chat. Di chat ada ya? Di chat banyak, di chat. Di chat mas. Oh ya, ini Mbak Cici dari Mas Devi lagi nyambunginnya. Mengenai Siap. pembicaraan Mas peluang Dedi, ya. tadi, ketika kita menemukan peluang yang nantinya akan menjadi potensial, bagaimana cara meyakinkan bersama teman-teman yang akan merealisasikan peluang tersebut dan konsisten terhadap peluang tersebut, Mbak. Terkadang sesuatu yang kita kerjakan nantinya ada fase di mana ada step dalam merealisasikan peluang tersebut. Seperti itu, Mbak. Iya. Saya menganalogikan bahwa bisnis itu adalah tentang hubungan relationship lah ya, gitu ya. Dan ini adalah hubungan seumur hidup. Artinya adalah di sana yang paling yang paling efek adalah tentang komunikasinya. Nah, ketika tadi kan saya udah bilang tantangan saya berjalan di Indonesia awalnya bersama sahabat-sahabat saya yang secara visi kita sudah sok banget memang ini untuk Indonesia. Tapi kemudian ketika berjalan visi itu tetap sama tapi caranya berbeda-beda. Maka kami memutuskan untuk ya udahlah ya tidak sesmooth seperti cerita saya sih, pasti ada pro kontranya. Cuman masalahnya kita sepakat akhirnya ya udah, oke, kita udahan. Kayak putus sama pacar gitu loh, Mas. Nah, udah ya, kita udahan ya. Kayaknya kita udah beda. It's not you, it's me gitu ya. Akhirnya kita putus pada saat itu, putus kerjasama sehingga saya berjalan sendiri dan hopefully saya dengar juga beberapa dari mereka menjalankan visi dengan cara mereka sendiri-sendiri. Nah, seperti itu Mas. Jadi kalau kita mengharapkan semuanya mulus, tampaknya saya akan bilang sama Mas Dedi ya. Mas Devri. Ya, Mas, gak ada yang mulus Mas. Ya muka aja kadang jerawatan kalau nggak dibersihin ya kan. Terus jadi semua tuh pasti ada tantangannya. Bahkan tidur pun itu ada tantangannya. Bisa dihinggapin kecoa, bisa dibikin nyamuk gitu ya. Artinya kita harus siap dengan segala resiko lah, bener sih. Jadi kita harus siap dengan segala resiko dan jangan berharap semuanya mulus banget. Jadi bagi saya pribadi ketika terjadi tantangan yaitu artinya mulus atau normal pada konteks yang saya pahami. Bahwa Allah itu ngasih cobaan tantangan ABC, lu bisanya apa? Jadi saya tidak pernah tenggelam dengan masalah, tapi saya lebih sibuk untuk mencari solusi. Gitu sih, Mas. Oke, Mbak Cici, terima kasih. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, saya mau bertanya nih, sudah nggak nahan dari tadi ini. Kalau mau in-touch langsung, bisa ke Instagram saya juga, Cici Estina Lurani. Jadi bisa message saya juga. Saya suka alay juga sih di
Instagram dengan story-story gak jelas gitu ya. Ya, Jadi silakan. boleh di-follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invite juga ini apa namanya nge-like juga dan message saya langsung nggak apa-apa. Siap, siap Mbak Cici. Nanti di-follow ya Mbak, di-follow back loh. Asyik, pastinya saya fall back. Assalamualaikum Salah warahmatullahi terhubung. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah terobati juga kangen saya pada Mbak Cici ya. Pertemuan kedua Mbak. Walaupun di layar datar yang kaku ini paling enggak saya sudah ketemu. Direkam ya? Oh maaf Mbak, maaf direkam. Bahaya nanti potong sama teman-teman. Masih ingat Kak Sela tuh Mbak ya? Asyam. Oke. Saya ini mau tanya dan curhat Mbak ya. Curhat dulu deh. Oke Mas. Insya Siap. Allah pengantar dulu paling enggak 2 jam Mbak ya pengantarnya. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Ini sama Pengantar. kayak, ya Allah mari kita berdoa Al-Baqarah gitu. Jadi tahun 2020 ini alhamdulillah Gus Novi kemarin menyampaikan ke pengurus pusat RT Indonesia bahwa Jawa Timur siap menjadi tuan rumah ya. Oke. Dan alhamdulillah ini dari rekomendasi teman-teman pengurus pusat tahun ini relawan TIK Jawa Timur dipercaya untuk menyelenggarakan event tahunan relawan TIK Indonesia yaitu Festival TIK Indonesia tahun 2020. Nah, itu diputuskan baru saja juga pas saat terjadi COVID ini ya terjadi dan sekarang tahu sendiri ya sampai berapa lama kita work from home ini. Dan yang mau saya tanyakan Mbak ya ini kemarin teman-teman sudah sempat ngobrol internal bahwa tema kita mungkin ya karena ini setelah saya berharap tetap optimis segera berakhir COVID ini. Kalau memang terjadi Festival TIK di Jawa Timur, tema kita yaitu mengangkat tema Ayo Bangkit Indonesia kan itu ya. Yang utama itu. Nah pertanyaan saya ini dalam kondisi seperti ini, kira-kira selain persiapan panitia yang sudah relevan panitia, persiapan konsep lain-lain, yang terutama tips untuk ini Mbak, dukungan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan persiapan ini. Tentu Jawa Timur orangnya banyak Mbak, terus terang untuk dana sementara ini belum punya kita. Nah, karena itu mohon masukan, arahan, dan jangan lupa kasih kami motivasi agar nanti Festival TIK tahun 2020 ini benar-benar sukses di Jawa Timur. Amin. Dan amin. itu tipsnya bagaimana? Monggo. Saya mohon dikasih seperti itu. Ini curhat Bu Nyai ya, seperti itu Bu Nyai. Oh iya. Aduh, Gus. Nah dipanggil Nyai sepuh rasanya. Iya. Jadi gini le. Oke Bu Nyai. Walat tinggi ganggu dikeplak. Jadi gini Mas. Kemarin aku juga sempat diceritain di sharingin. Kok mati? Hidup Mbak. Halo. Masih Ya, Hidup ya? Hidup. Masuk. Saya lihat wajahnya Mbak Cici itu udah cukup kok Mbak. Hidup Mbak. Iya. Nanti standby Mas. BP sama saya. Maaf Jadi, moderator agak kalah Gus Novi dikit ya. sempat sharing kemarin sama saya bahwa memang relawan TIK untuk yang Jawa Timur mau jadi tuan rumah itu luar biasa. Dan cerita juga rada gredek juga ya karena sebelumnya waktu relawan TIK bikinnya se-Indonesia itu besar juga ya di Kalimantan kalau nggak salah. Benar nggak sih? Yang kemarin Pangkal Pinang. Oh Pangkal Pinang ya. Artinya didukung dengan berbagai peranata pemerintahan juga ya. Nah, sebenarnya gini Mas, dengan adanya walk, aku kok jadi walk sih? Ya karena aku biasa menyebutnya bukan work from home Mas, tapi walk from home karena kita bukan stay at home tapi bukan stuck at home, tapi start from home gitu. Jadi mereka kita biasakan semuanya bisa secara otomatis bisa kita mulai dari rumah. Sebenarnya ini balik lagi ke doa kita. Pasti di Facebook saya pernah bilang sopo biyen, siapa dulu yang pernah berdoa ya Allah aku pengen kerja tapi aku pengen
bisa punya penghasilan kerja tapi tetap di rumah. Nah, dituruti ya Mbak Gusti Allah. Saiki disuruh kerja di rumah saja ya toh. Nah, sama dengan solusi untuk teman-teman yang ini. Apakah mungkin kita mengadakan pertemuan ini secara online? Kan teman-teman TIK yang relawan TIK yang paling tahu bagaimana cara menggunakan teknologi untuk menyatukan ribuan relawan TIK. Wih, ini belum pernah ada. Yang ada cuma ratusan. Iya toh? Bener enggak? Nah, kalau memang itu terjadi, lah bener toh? Nah, itu kalau misalnya itu benar terjadi, maka ini adalah salah satu, mungkin aku nggak tahu, mungkin satu-satunya gerakan yang luar biasa dilakukan secara online oleh ribuan orang bersama-sama. Dan itu kalau tertera dalam sebuah proposal, insya Allah mudah-mudahan ada yang tergerak, akan ada beberapa teman-teman yang mau mendanai, dalam artian kan dananya juga akhirnya nggak terlalu besar kan ya. Dan juga di situ bisa dibuat untuk bahan promosi teman-teman yang lain. Dalam apa? Otomatis. Mas itu yang tadinya konsep jadi praktek Mas Rizal, tolong dikontrol Mas Rizal. dan uangnya kemana-mana. Ya. Ini ketol lagi rasan-rasan loh ya. Oke, jadi bisa jadi seperti itu karena kita juga nggak ngerti apakah tantangan COVID ini sampai kapan berlanjutnya. Tapi apakah dengan adanya COVID ini terus kemudian menggagalkan rencana itu? Jangan sampai sih sebenarnya. Jika teman-teman relawan TIK bisa membuatnya menjadi gerakan yang luar biasa, insya Allah itu akan menjadi hal yang berbeda banget. Dan aku rasa belum ada yang mengadakan gathering ribuan orang dalam online satu waktu. Dan teman-teman TIK sebenarnya paling ngerti bagaimana cara nge-push ini menjadi berita yang luar biasa. Yang jelas, kalau teman-teman TIK melakukan ini, insya Allah Ting Indonesia akan support juga. Masuk rekor muri Indonesia ya Mbak ya? Masuk rekor muri Indonesia. Ngalese. Paling enggak aku lihat Mbak Cici tertawa, paling enggak 50% persiapan plastik selesai gitu aja. Mata. Iki kok layarku mati mana loh Mas? Efek Mbak, energinya kalah di sini saya. Gitu. Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi energi kita bareng lah ya Mas. Nah, ya. Oke Mbak. Oke, terima kasih. Siap. Ya, matur nuwun. Nanti dilanjut yang lain, monggo. Saya sambil lihat wajah Mbak Cici aja biar semakin adem ruangan ini. Iya, kayak AC aku. Mohon maaf. Itu tadi masukannya luar biasa dari Mbak Cici ya. Mungkin kita bisa tercatat di buku rekor nasional ya Mbak ya. Mengenai kita bisa mempromosikan diri di sana. Mbak Cici, saya ada pertanyaan nih Mbak Cici. Mohon maaf yang lain, saya coba mendahului dulu. Moderator kok tanya ini gimana ini? Wah, ini penasaran. Penasaran. Peserta dulu dong, peserta dulu Mas. Tak selip-selipkan dulu Cak. Mbak Cici, begini. Mbak Cici banyak membawahi teman-teman yang bergerak di bidang bisnis ya, terutama. Siap, insya Allah. Ketika menghadapi wabah COVID-19 ini Mbak, tip-tip apa sih yang Mbak utarakan kepada teman-teman agar bisnisnya tetap berjalan? Soalnya kan kalau kita ketahui sekarang, orang-orang pada nahan perputaran uangnya Mbak. Lah ini yang sekarang ekosistem pasar sekarang yang rusak gitu loh. Jadi tip apa yang Mbak berikan untuk teman-teman di daerah? Terima kasih Mbak. Mas, nyun sewu, COVID ini pemberian yang maha kuasa loh, apapun naskah di baliknya loh ya. Jadi sama dengan ketika kita, nyun sewu, umpama ya, saudara-saudara kita lahir dengan disabilitas, atau saya tuh orangnya kebetulan alhamdulillah disleksia. Apakah saya kemudian menerima begitu saja, atau melihatnya sebagai anugerah? Maka saya lebih memilih melihatnya sebagai anugerah. Maka COVID-19 ini menurut saya adalah dikembalikan lagi apakah ini bisa menjadi sebuah peluang buat kita. Menurut saya
peluang bisnisnya sangat besar. Bahkan Ya, di ini. tengah-tengah krisis, banyak teman-teman saya yang punya bisnis baru termasuk saya. Tapi bukan, artinya gini, tidak menjudging teman-teman, oh jualan APD, jualan itu memanfaatkan derita. Oke, come on guys, ini adalah momen mereka untuk membuat bisnis perputaran sendiri. Menurut saya mereka bisa melihat ini menjadi sebuah peluang. Sama ketika teman-teman saya di, saya lupa namanya, itu hari ini saya dikirimin sayur loh. Saya dikirimin sayur bahan capcay. Karena mereka punya bisnis baru, mereka itu menyentuh langsung ke petani, belanja langsung ke petani, dan nganterin ke yang pesen. Di kota loh ini. Berarti mereka lebih memilih apa yang ada di COVID-19 ini sebagai anugerah Allah untuk mereka membuat sebuah gerakan rezeki. Nah sekarang masnya apa? Peluang yang Jualan dikasih apa COVID-19 ya? terhadap rezeki. Gak harus Mungkin jualan dong. Bisa jadi untuk tiba-tiba teman-teman saya yang biasanya traveling kemana-mana karena tugas di JCI Junior Chamber International kan harus traveling kemana-mana gitu kan ya. Tiba-tiba mereka posting terus dan mendadak jadi chef-chef andal loh. Tiap hari posting masak loh. Apa enggak setelah ini mereka bisa jadi punya usaha masak, ayo. Ya, monggo teman-teman pikirkan apa yang bisa menjadikan tantangan yang dikasih Allah ini menjadi anugerah. Siap. Asyik. Ada lagi mungkin pertanyaan? Itu sudah terjawab saya, luar biasa. Biasa di luar. Mantap, ulil tambangnya itu. Wah, tambang apa ya? Monggo, Mas Muhadir. Ini masuk sudah, monggo. Nah, saya cuma mau salam-salam saja sama Mbak Cici. Lama tak jumpa ini. Efek corona ini tidak boleh kumpul-kumpul ini. Kangen nih. Udah tetap semangat, bro. Siap. Kapan-kapan tak undang Mbak ke Rungkut Mbak. Ke share ke kantor saya Mbak. Oh ya, saiki mas, aku mau ditangkap polisi melaku-melaku. Santai Mbak, polisi ini mikir-mikir apa nyekel sampean Mbak. Cak cangkruk. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah kurang 30 menit lagi sebelum berakhir. Nanti ditutup oleh Gus Novi. Monggo, langsung diangkat. Yang mau bertanya sebelum ditutup oleh Gus Novi tepat jam 10. Mas Roni itu loh mau tanya kelihatannya cuman kok ngempet. Ini kayaknya Mas Roni ini pernah tahu aku. Saya menyimak Mbak Cici. Monggo, Mas Wah, Roni. ini Mas Roni ini salah satu kesaksian saya itu. Mas Roni ya? Ya, saya adiknya Mbak Cici yang hilang. So gila, gak jelas sih Mas Ron. Ini di depan publik loh. Dia ngomong gila. Anda jangan jadi kayak Facebook ya. Bilang saya gila. Assalamualaikum, saya menyapa deh. Waalaikumsalam, Mas Ron. Semoga sehat selalu. Amin. Dengan juga. Saya lama nggak ketemu Mbak Ci. Saya lihat sudah keliling ke berapa berarti totalnya tadi saya hitung sekitar 30 sekian negara kayaknya. Karena di bulan ini Mas negaranya. Oke, ini karena bahasanya sosiopreneur, jadi biar dapat materi sosiopreneurnya, saya kemarin sempat discuss sama Mas Novi juga soal sosiopreneur yang pas untuk RTIK. Teman-teman RTIK ini kan teman-teman yang seperti kita dulu di komunitas, yang nggak mikir duit, poinnya diajak ini, ayo udah lah, ayo ngerjain ini, ayo keluar duit, iya pasti gitu kan, dapat duit, blas, iso gitu ya Mbak. Tapi kan, nah di RTIK ini kan teman-teman kayaknya model-model seperti itu ya, sama seperti kita di komunitas. Kemarin sempat ngobrol sama Mas Novi.
Mas, teman-teman RTIK ini bisa sebetulnya berbisnis bareng, cuman mainnya di luar gitu. RTIK tetap jadi forum, jadi komunitas yang menyatukan, jadi filter trusted-nya RTIK itu karena ada komunitas ini, tetapi main bisnisnya karena kita saling kenal, saling ini, kita konekin tuh skill antar teman-teman RTIK. Kita konekin tuh produk-produk yang dipunyai oleh binaan teman-teman RTIK. Itu sudah jadi bisnis di luar, dan ini salah satu bentuk sociopreneur yang bisa dimunculkan. Nah, saya sih gambaran kemarin sih seperti itu ngobrol sama Mas Novi. Oh, ternyata saya dapat bantahan banyak itu dari teman-teman. Oh, RTIK itu murni relawan, ini murni sosial dan sebagainya. Oh ya sudahlah, ya sudahlah. Akhirnya saya nggak puas, saya tanyakan ke Prof. Fauzi kemarin waktu materi yang hari kedua kalau nggak salah. Prof. Fauzi juga manjat, oh ya silakan. Jadi main bisnisnya juga yang penting nggak main di lini sini, di lini RTIK-nya. Ya sama kayak Ving ini adalah sociopreneur yang Mbak Cici, gitu. Apalagi Mbak Cici dari dulu yang saya kenal ya, memang jiwa sosialnya oke deh, gitu. Top pol gitu kan ya. Jadi Ving-nya ini yang jadi CSR-nya PT apa ya, PT di apa Mbak, lupa DAP saya. Nusantara. Nah ya DAP Nusantara, ini klien saya sampai saya lupa pokoknya nggak tahu order gitu. Coret. Ya sudah, itu aja Mbak. Jadi tips untuk teman-teman gimana mengembangkan sociopreneur di komunitas RTIK yang notabene sebenarnya kalau ngomong sosial sudah nggak perlu ditanya kalau teman-teman RTIK. Cuman prenernya ini yang kayaknya masih jadi PR. Mungkin wejangannya punyai sakit ditunggu para Ustadz di belakang yang akan menyimak. Sekian Mbak Cici, Roni Risu, Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mas Roni Roni. luar biasa loh. Beliau adalah teman lama saya mulai tahun 2013-an ketika saya baru balik dari Jakarta ke Surabaya. Salah satu teman baik saya ya Mas Roni ini. Dan kalau ada apa-apa mesti, Mas bisa ini enggak, Mas bisa itu enggak gitu. Anyway, untuk membuat sebuah bisnis ataupun sebuah usaha dalam sebuah organisasi itu begini. Ini bagi saya ya. Saya gabung sekitar 11 organisasi dan komunitas total. Itu yang saya ada namanya tercatat sebagai resmi anggota dan juga beberapa pengurus. Itu ada sekitar 11. Saya lupa sisanya karena memang sedikit tidak aktif sejak saya diamanai untuk Asia Pacific Development Council. Nah, ada satu kode etik memang yang harus teman-teman ingat ketika kita berorganisasi. Memang ada organisasi yang memang mewadahi bisnis. Karena memang visi misinya tentang bisnis dan tujuan organisasi dan komunitas itu dibentuk untuk mempermudah bisnis, gitu ya. Saya punya salah satu organisasi komunitas yang saya juga join di bisnis di luar negeri adalah jadi masing-masing member harus membantu pergerakan bisnis dari si member ini gitu. Itu yang di luar negeri. Nah relawan TIK ini bagaimana? Apakah secara kode etik kalau bahasanya kayak juklis ADART-nya itu boleh atau tidak? Oke, kalau tidak, maka begini. Untuk apa sih? Tadi kan ada yang namanya tadi 13 pilar membangun entrepreneurship tadi ya. Ini kebetulan lagi ditayangkan lagi. Poin yang keempat adalah jaringan atau networking atau kenalan atau apa ya? Kolega. Salah satunya adalah dengan adanya teman-teman bergabung di relawan TIK, artinya teman-teman berjejaring. Berarti yang awalnya nggak kenal menjadi kenal. Awalnya melihat mungkin Mas Roni itu, ini siapa sih, dia usahanya apa, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kalau yang relawan-relawan, komunitas relawan itu pasti hampir jarang menanyakan bisnisnya apa sih, duitnya dari mana sih, itu hampir jarang. Yang ada adalah ini gerakan kita bersama, ayo kita rame-rame. Baru ketika kenal, rada dekat baru nanya bisnisnya apa, dan baru penasaran. Betul ya, kayak gitu ya. Nah, berarti teman-teman, nggak apa-apa
saya kenal sama Mas Roni sudah hampir 8 tahun. 7 tahun, 8 tahunan. Saya kenal kode etiknya Mas Roni seperti apa dalam bisnis misalnya. Saya tahu potensinya Mas Roni di mana terkuatnya. Saya tahu bakatnya di mana. Maka saya punya ide usaha something yang berkaitan dengan itu. Boleh dong. Ya. Kemudian seperti Think Indonesia. Think Indonesia didirikan dengan visi misi yang sangat kuat. Akhirnya kan saat ini kan foundernya pendirian dari PT Time sendiri kan saya dan ayah saya. Karena kebetulan memang PT tidak boleh satu orang ya. Maka saya jalani sendiri, dan dengan komunitas apa saya berjalan, itu di luar komunitas akad komunitasnya. Contoh, bersama Junior Chamber International Chapter Brawijaya, salah satu member dari JCI Brawijaya itu punya perkebunan kopi. Kemudian dari perkebunan kopi yang ada mereka punya, diolahlah ada satu produk kopi yang bagus. Maka saya punya jaringan yang ada di Jepang dan dia berminat. Pada saat itu kopinya saya bawa ke Jepang pada saat itu dan mereka berminat, dan kemudian dia datang juga ke Indonesia untuk ketemu saya, meeting selama 5 hari di Bali, dan akhirnya deal. Terus kemudian berkomitmen, saya pribadi berkomitmen. Rek, aku pulaan dari kamu ya, supporten produksinya, 10% dari net profit bisnis ini akan saya dedikasikan ke movementnya JCI Brawijaya. Dan akhirnya itu menjadi budaya. Teman-teman kalau misalnya berkoneksi antara teman-teman JCI Brawijaya dan punya net profit, berarti mereka boleh sharing. Boleh ya, bukan wajib ya. Boleh sharing net profitnya untuk pergerakan JCI Brawijaya. Artinya sekarang kan JCI Brawijaya punya momongan SLB di Batu, ya. Jadi bagaimana kita memberikan manfaat kepada si momongan SLB di Batu itu. Maka seperti itu Mas. Jadi boleh berorganisasi, tapi tolong terutama kalau konteksnya relawan, jangan memanfaatkan komunitas atau organisasi untuk kepentingan monetizing pribadi. Jadi better di luar kita bikin, tapi itu yang saling berkoneksi dan menguatkan satu sama lain. And please, Mas, Mbak, kita berjejaring, kita harus memahami satu sama lain. Jika memang ada temannya bikin usaha dan kemudian ada manfaatnya terhadap organisasi dan komunitas, please di-support. Insya Allah dengan kita ikhlas mensupport, Allah akan memberikan rezeki yang lain. Kok off ya tiba-tiba? Zing. Gimana Mas Roni? Apa mau ditanggapi? Oh, kalau saya sih sepakat kalau sama guru saya ini. Saya sih iya, sekolah maca Arman Maulana karo Ari Lasso. Oh, anang. Pak ke Mas Novi aja. Mbak. Ada Mas Jetniko. Mas Jetniko. Waduh, iki pisan. Masya Allah, iki pisan guruku sisan iki. Mas Jetniko, monggo langsung tersambung dengan Mbak Cici. Siap. Assalamualaikum Mbak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih bisa bertatap muka walaupun di dunia flat. Mudah-mudahan mukanya nggak flat. Tenang Gus, tenang. Kebetulan siap. Mau minta sarannya ini Mbak Cici. Kebetulan teman-teman di Magetan ini bekerja sama dengan Kominfo untuk salah satu menanggulangi COVID-19 ini. COVID-19 ini membuat lapak online, lapak Magetan, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 352 lapak. Wow. 11.794 produk yang diinputkan, tapi memang sampai saat ini itu belum ada value yang gimana yang
yang kelihatan mencolok gitu. Nah, kalau di dunia online memang yang perlu dibangun kan trust atau kepercayaan. Ya. Nah, saya minta tipsnya ke jenengan cara yang paling efektif untuk membangun kepercayaan ini. Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa jauh company jenengan, perusahaan jenengan itu memanfaatkan teknologi untuk menunjang bisnisnya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke Mas, matur nuwun sangat. Semoga selalu sehat dan semangat buat teman-teman UMKM yang ada di sana. Masya Allah 300 UMKM ya. Sekarang saya nanya Mas, Siap. yang disebut value sesuai mendapatkan value yang berharga itu maksudnya value berharga itu apa? Jadi gini memang hampir kita satu kalau efektif sih 2-3 bulan ini mulai kelihatan karena pengaruh COVID. Tapi sebenarnya kita bangunnya sudah mulai 1 tahun yang lalu karena banyaknya kasus ini banyak yang daftar, kemudian banyak yang input ke lapak. Tapi memang manfaatnya belum bisa dirasakan sepenuhnya gitu. Iya Mas, manfaat apa yang diharapkan? Manfaatnya apa? Yang jelas gini kayak peningkatan transaksi ke lapak kan kayak gitu. Ya. Nah itu memang sampai saat ini belum bisa dirasakan secara nyata gitu. Nah itu. Jadi duitnya juga maya gitu dah. Ya gimana? Kan tidak bisa dirasakan dengan nyata, berarti duitnya maya ngono. Iya. Jadi transaksinya masih belum kelihatan. Belum bisa dirasakan profitnya gitu ya. Ya walaupun sebenarnya pelanggan yang sudah terregister lumayan banyak juga sih sebenarnya. Nah, gitu. Ya, jadi oke Mas. Sekarang gini Mas, kalau ini nyun sewu ya, saya jadi kayak sharing ke teman-teman ya. Jadi biasanya tuh kita menyamakan dulu value yang dimaksud bermanfaat ini apa. Oke, yang dimaksud mendapatkan manfaat adanya omset ataupun net profit yang kerasa, misalnya gitu. Oke, net profit yang terasa ini sampai berapa? Yang dianggap terasa itu loh. Itu sampai berapa? Ada orang yang dapat net profit ya, 1 hari 1 juta, 2 juta, sehari itu udah kerasa. Ada yang net profit 30 juta, 100 juta yang enggak kerasa 1 hari. Jadi itu harus disamakan dulu kepada mereka yang 300 orang ini ya, 300 UMKM ini dengan ribuan produk itu tadi. Jadi goals-nya disamakan dulu ketika mereka masuk ke situ, goals-nya item per item disamakan. Ada yang kepengen wes yang penting aku isok dodolan 1 barang laku saulan ya ora apa-apa gitu loh. Jadi ada yang konteksnya ke penjualan piece-nya, ada yang duitnya, ada yang pokoknya isok kumpul, bermanfaat, gak nang omah, gak stres misalnya kayak gitu. Jadi itu yang harus disamakan dulu value-nya sehingga ketika bergerak bersama itu tujuannya sama gitu loh Mas. Gitu. Nah misalkan jenengan merasakan bahwa itu gak kroso ngobrolnya sama teman-teman yang pengen income-nya per harinya 30 juta sampai 50 juta misalnya. Net profit-nya sekitar 10 sampai 15 juta gitu kan. Ya jelas punya net profit 1 hari itu 1 juta jadi gak kerasa. Gitu. Enggak sesuai dengan tujuannya. Atau bahkan kalau untuk anak-anak mahasiswa ataupun anak-anak pelajar itu punya net profit 1 hari 500.000, 100.000 tuh Masya Allah girangnya mereka bisa beli token di Indomaret untuk memperpanjang gamenya gitu ya. Jadi itu tolong disamakan dulu dan kemudian baru ketika konteks dari value atau nilai manfaat itu sama, baru nanti bisa diraih strateginya next-nya apa. Gitu sih Mas. Pada saat ini aku nggak bisa memberikan banyak masukan selain tolong samakan dulu value-nya. Ketika udah menemukan sama value-nya baru ketahuan nanti akan bergeraknya seperti apa gitu Mas. Oke.
bisa diterima. Jadi kita menentukan menyamakan persepsi masalah value dulu berarti. Iya, Mas. Karena kebetulan ada satu kiai muda juga di Kediri juga menyampaikan hal yang sama. Mbak Cici, ini ada sekitar 400 UMKM yang kita akan mau gabungkan dan bla 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 bla. Ya udah, saya bikinkan dulu kuesioner database yang akan yang mereka harus isi dulu, baru kita klasifikasikan. Itu sudah seminggu yang lalu. Jadi insya Allah minggu depan saya akan tanya ke beliau lagi, Gus, gimana hasil yang kemarin, sehingga kita tahu nanti kita bergeraknya seperti apa gitu sih, Mas. Itu yang di Kediri. Siap. Terus kalau yang tadi masalah trust-nya tadi. Oke. Mas, kepercayaan itu nggak bisa dibeli dan tidak bisa direncanakan. Yang bisa adalah dibuktikan dan dilakukan. Siap. Integritas itu tidak bisa dipalsukan. Karena akan kelihatan. Contoh ketika saya misalnya, ini saya jadikan contoh aja lah, bukan saya menyanyikan saya, enggak, tapi kalau contohnya adalah diri saya, insya Allah enggak salah kalau aku ngelek-ngelek no diriku dewe ya istilahnya. Tetapi kalau saya dari 10 tahun yang lalu, monggo di search di Facebook, mungkin juga kalau masih ada dokumen Friendster, monggo dicek. Ya. Banget. Apa sih? Indo Network. Jadi mulai zaman dahulu kala itu atau multiply ya. Sekarang masih ada nggak sih? Ya itu saya ngomongnya sama gitu. Share quote dan misi visi saya dari 10 tahun yang lalu itu sama. Jadi kalau orang melihat berita saya mungkin di media ataupun ada di sosial media, itu akan sama. Dan gerakan saya mau di organisasi A, B, C, D, E, komunitas A, B, C, D, E, mungkin Mas Roni juga udah tahu, gerakan saya sama. Walaupun banyak yang ngomong nggak fokus, kemarin ibu menyusui, ibu melahirkan, sekarang kok entrepreneur, tapi sebenarnya mengarahnya ke satu sama. For the new generation development of Indonesia. Jadi orang akan melihat, oh Mbak Cici itu sama, gerakannya sama. Maka dengan dia melihat komitmen saya beberapa tahun, yang nggak cuma 1-2 tahun kemudian ganti, maka mereka akan percaya toh. Nah, maka komitmen itu tidak bisa dibeli, tidak bisa disetting, kecuali memang dia dramaturginya, settingan dramanya itu tahan lama. Weteng senep lah itu. Weteng senep dana metu gede, siapa sing gelem kadang-kadang ya toh. Kecuali dia memang berkomitmen dan committed, integritasnya di sana. Kalau dia drama toh, aku rasa nggak akan selama itu. Gitu sih Mas menurutku. Siap. Sudah Mas Marjiko? Mas Janwiko? Kalau jenengan memanfaatkan teknologi tadi Mbak, seberapa jauh? Oh, untuk yang DAB saat ini alhamdulillah dengan adanya Pak Corona ini ya, itu adalah salah satu momen saya untuk memaksa tim saya dari top manajemen sampai ke operasional untuk memahami dan memaksa mereka untuk belajar teknologi. Dan saat ini alhamdulillah pas kemarin meeting awal bulan kita sudah declare kita akan setuju untuk memakai sistem baru untuk melaksanakan controlling dan ya Allah, otomasi. Kudu wong teknologi iki lho ngomong otomasi cok wangele. Jadi kita ngepakai otomasi untuk mengkontrol sistem yang ada di lapangan, terutama kan saat ini kan tim kita tidak boleh ada yang terbang dan melakukan operasional yang ada di lapangan ya kan, karena memang ada travel warning lah, nggak boleh pergi kemana-mana. Nah itu kita lakukan perbaikan berdasarkan aplikasi dan web base untuk memperkuat database kita dan memilih cloud yang tepat kayak gitu sih. Dan semuanya itu istilahnya kayak ruang kontrol kita lengkapin lah. Kalau dulu tuh cuman laporan harian, mingguan, bulanan gitu aja. Ini sekarang laporan mingguan hariannya tuh otomatis dan ada mungkin jenengan kalau ada tahu tentang kurva S ya dalam industri kayak bikin planning gitu ya. Ketika di titik sekian sebelum mencapai
urgency dia akan hijau gitu ya. Nanti kalau udah mendekati urgensi kekurangan dana atau limit dana ataupun deadline dia akan mulai menguning dan memerah dan seterusnya. Itu kita garap ke sana sih. Itu kalau yang untuk DAB Nusantara. Kalau yang Ting Indonesia ya tentunya ketika sebenarnya ini udah tercetus setahunan yang lalu, tetapi kita masih kesampingkan dan alhamdulillah dengan adanya corona ini kita menjadikannya prioritas saat ini untuk menggunakan teknologi dalam menunjang pendidikan gitu sih Mas. Siap. Sudah cukup Mas Jermiko? Cukup. Oke, sekalian itu menutup pertanyaan terakhir ya. Mas Jermiko wis. Dan cepet. Oke, sekaligus menutup pertanyaan itu pertanyaan terakhir dari Mas Jatmiko karena sudah kurang 7 menit ini. Oh, masih boleh ya? Oke. Mbak Cici, ini terakhir Mbak Cici ya. Dari teman-teman Bojonegoro. Beno kangen-kangenan sih Mbak Cici gak repot kok. Asyik. Selamat malam. Monggo Mas Taun. Malam, Mas Taun monggo. Ya, salam kenal Mbak dari Bojonegoro. Ya Mas. Mbak, mau tanya, sebetulnya kalau teman-teman RTIK itu kan masih kebanyakan di sosionya, belum ke trainernya, apalagi ke social enterprise kan Mbak. Beberapa sudah ada sih masuk ke enterprise-nya, cuma yang saya mau tanyakan, ketika kita sudah bekerja sama dengan perusahaan atau semisal CSR ya, kayak Ting begitu, untuk dimasukkan dalam organisasi keuangannya itu berapa persen gitu loh Mbak, maksudnya dari kerjasama mitra gitu. Jadi udah itu sudah. Ya, Wes ta? Ya udah itu. Ini sempat kita diskusikan sama Gus Novi, Mas Novi, aku manggilnya Mas Novi, Masku soalnya. Ya, jadi kita sempat diskusikan sama Gus Novi, Mas Bro, sempat kan Ting Indonesia kolaborasi sama PESMA-nya Mas Novi kan. Jadi aku bilang, Mas, ini sosial, tapi harus ada bisnis yang harus tercover. Maka kalau misalnya kita mau bikin TOT Center, kebetulan insya Allah kemarin kita dapat cobaan juga untuk TOT Center. Jadi, tapi aku udah bilang sama Mas Novi bahwa TOT Center ini adalah sosiopreneur, di mana sosionya ada gerakan sosial, value-nya di sana, tapi prenernya adalah semuanya terdata, tercatat dengan fair dan rutin. Contoh, laporan keuangan kita akan meng-hire memang orang akuntan yang di tengah-tengah antara PESMA dan juga Ting Indonesia. Jadi Ting Indonesia sama PESMA memiliki hak dan kewajiban yang sudah tertera dalam MOU ataupun notarisasi sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu Mas. Jadi berapa persen itu masing-masing perjanjian itu beda-beda. Kayak saya sama PESMA punya sendiri misalnya gitu ya. Kemudian saya dengan organisasi lain misalkan itu punya sendiri. Nah, itu tergantung dari kesepakatan awal. Nah, biasanya kalau saya pribadi, saya perkuatnya adalah di sistem. Kayak kemarin teman-teman PESMA yang ditunjuk sama Gus Novi untuk mengelola TOT Center ini, kemudian saya masukkan dalam workshop ISO Standard Operation yang sama dengan Ting Indonesia, sehingga mereka familiar dengan standar operasional yang ada di Ting Indonesia. Kalau itu diterapkan di PESMA TOT Center, maka ya kayak gitulah kulturnya. Nanti setiap akhir bulan akan ada laporan pertanggungjawaban secara keuangan. Biasanya yang paling sensitif soalnya duit-duitan Mas, gitu ya. Jadi laporan keuangan kita nih, laporannya itu secara open, secara terbuka, dan setelah selesai operasionalnya tercover semuanya, ada net profit yang dibagikan berdasarkan kesepakatan bersama, kayak gitu. Dan net profit itu juga ada nilai sodakoh juga di dalamnya. Jadi enggak, misalnya net profitnya 100%, umpamanya nih PESMA sama Ting Indonesia 50-50, kita kesepakatan untuk sodakohnya 10%, ya berarti kita 45-45 kayak gitu sih Mas. Jadi memang di kesepakatan awal nanti harus ada secara tertulis sesuai dengan kesepakatan yang ada, dan itu kalau bisa dinotarisasikan. Tapi kemarin di sama PESMA belum sampai ke sana sih. Kita udah ada tantangan berikutnya, insya Allah akan nemu yang lebih baik lah. Mudah-mudahan mohon doanya ya. Ya, amin. Gitu. Ya Mbak, terima kasih pencerahannya.
luar biasa. Siap. Aku atik lampu Mas, makanya cerah. Oke, terima kasih semuanya. Ini kita agak Siap. terasa Mbak, sudah 2 jam bergabung ini. Dari tadi saya Iya, pantau tidak begejekan ya, turun. kerasa ya toh. Iya, tidak turun dari 30 pengunjung, Mbak. Tadi sampai puncaknya itu Oh, ya Allah, alhamdulillah. 45 orang bergabung. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. sudah kurang 2 menit ini. Mungkin bisa ditutup dulu. Nanti kita lanjut sharing-sharing kalau Mbak Cici berkenan di lain sesi ini. Saya serahkan langsung kepada Gus Novi selaku yang punya hajat relawan TIK Jawa Timur. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kawan-kawan semua kita bisa belajar ya. Jadi nek sampean kabeh iku sing lanang nek wedok ngene iso apa maneh sing lanang kudune luwih pinter ngono ya. Ojo kene, ojo gender ta lah. Ini setengah wedok setengah lanang jarine. Ya, terima kasih Cici materinya untuk menginspirasi kawan-kawan. Tadi juga saya cek di grup Ertik Nasional. Ya, juga cukup lumayan komen-komen tentang materi ini. Dan ada request dari kawan-kawan Jawa Timur juga akan lebih dispesifikkan untuk kita ada sinergi Ertik Jatim dengan tim Indonesia. Tinggal nanti wujudnya mungkin Kak Sela sama Mas Jatmiko yang bisa membantu ya, Pak Sekjen dan timnya kerjasama, ada Abba Muat, Mas Roni, Mas Jatmiko, nah, Pak Hamzah Blitar. Nah, ini yang muncul Mas Roni sama Mas Jatmiko, mungkin bisa dirumuskan nanti sinerginya seperti apa. Nanti Kak Sela yang akan mengomandani sebagai Sekjen Ertik Jatim. Jadi kita berharap apa yang telah disampaikan tentang sosiopreneur menginspirasi dari hasil diskusi panjang saya juga sama Mas Roni ya. Kemarin tentang bagaimana pola sosiopreneur. Ya, Pak Un bilang benar bahwa kita itu sosionya panjang, prenernya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau sendiri-sendiri prenernya itu ya bukan ke komunitas, bukan ke ya sae dewe-dewe ngono kan. Nah, ini bisa menjadi sebuah langkah ke depan di mana nanti Ertik Jatim mengembangkan sociopreneurship supaya survive, supaya bisa berkembang dengan kemandirian pastinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya nanti kita berharap khusus untuk Festik ini akan minta bantuan untuk komunikasi lebih lanjut. Karena kemarin kita memang ada plan A, plan B. Plan A kita sesuai rencana di bulan November atau bulan yang menyesuaikan mengadakan secara offline, bukan online. Dikumpulkan seluruh Indonesia, kangen-kangenan, kumpul-kumpul, sharing, dan sebagainya, diolah sebagaimana yang bisa menjawab sinergi yang mutualistik juga dengan pendukung di Surabaya yang menghadirkan ya sekitar 1000 lebih lah kawan-kawan dari penjuru Indonesia. Atau alternatif yang kedua online seperti yang tadi sempat disinggung. Nah, ini nanti bagaimana, karena kami mungkin butuh juga komunikasi lebih lanjut, bisa mensinergikan dengan berbagai macam pihak, kira-kira match-kannya bagaimana, apa yang bisa mutualistis. Kebetulan Pak Sekjen kita tunjuk dari Ketua Panitia. Nah, nanti makanya tadi agak curhat juga masalah itu, ini ya, Kak Sela. Dan sekali lagi terima kasih kawan-kawan, ini adalah hari terakhir dari sepekan kita untuk membahas masalah peningkatan kualitas SDM relawan, yang selama ini biasanya kita melakukan pelatihan itu teknikal, bidang IT,
Nah, kita coba memberi sesuatu yang berbeda, materi-materi yang berkenaan dengan peningkatan kualitas SDM. Semoga nanti setelah acara ini selesai, kita bisa menindaklanjuti dengan berbagai macam agenda. Dan saya berharap apa yang diinisiasi oleh provinsi ini nanti gayung bersambut dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota bisa mengadakan hal-hal yang serupa yang kita harap lebih bagus, lebih hebat, dan lebih dahsyat. Ya. Karena kita ini kan ibaratnya kompor itu ya nyalakan aja gitu kan. Nah, nanti gedenya api itu ya disampaikan semua. Kita tinggal menunggu kontribusinya kawan-kawan semua. Timnya Jember nanti gimana, timnya Sidoarjo bagaimana, Pasuruan bagaimana. Kalau kita mau buat acara yang semacam ini online, insya Allah nanti operator istiqomah kita yang luar biasa ikhlasnya, Mas Paun, yang sangat-sangat siap untuk sigap membantu, ya, bagaimana nanti memfasilitasi kelas-kelas online kita. Jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi dengan Mas Paun. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Cici bergabung di kedua kalinya. Ini nanti akan ada 3, 4, 5, 6, 7 dan nextnya panjang. Apalagi Ertik ini juga keluarga besar, Mas Roni juga gabung di sini, semua gabung di sini. Memang sengaja harus begitu digabung-gabungkan. Kalau tidak siap ya disiap-siapkan, kalau tidak cocok ya dicocok-cocokkan. Kalau enggak genah ya digenah-genahkan, buyo apa carane. Demi kemaslahatan dan demi Indonesia yang lebih baik. Amin. Nah, itu yang penting ya, dalam dunia kerelawanan. Ya, itu yang mungkin saya sampaikan untuk menutup rangkaian acara ini. Apabila mulai awal kita mengadakan acara sampai dengan saat ini banyak hal yang mungkin kurang pas, kurang sesuai, dan kritik dan saran, saya selaku mewakili kawan-kawan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini merupakan awal dan akan menjadi evaluasi supaya ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Acara-acara seperti ini akan kita harapkan muncul kembali. Ya, itu mungkin Pak Moderator. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cici ilmunya. Semoga kita bisa bergabung kembali di lain kesempatan. Amin. Dan semua rekan-rekan yang bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak pula. Selalu jaga kesehatan ya, tetap di rumah, Ya, selalu stay jaga safe, jarak. stay safe. Sukses selalu. Terima kasih. Amin. Closing statementnya belum Mbak Cici. Oh ya, closing statement Mbak, diminta ini. Sukses. Aku kan masih belum selesai kangennya. Closing statement. Ya. Lanjut. Oke, closing statement dari saya adalah stay safe. Mbak jangan Maaf kalau saya ada kurang-kurang kata dan rada-rada ababil gitu ya, memberikan sharing hari ini. Yang jelas kekurangan banyak sekali di saya karena kesempurnaan adalah milik Allah semata. Terima kasih udah memberikan kesempatan saya untuk sharing-sharing pengalaman saya yang terbatas ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Monggo dilanjut. Aku mendengarkan. Rekamannya dipateni sih. Rekamannya dipateni sih. Rekodnya dimatikan dulu.